Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mimika. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Dalam hal ini, kami akan terbagi menjadi observer, coach, dan juga coaching. Perkenalkan, saya Azmi bin Yakub dari SD Impres Nawaripi. Saya Oktovina Titahena dari SMP Negeri 1 Mimika Timur. Saya Ratna dari SMP Negeri 5 Mimika, Kabupaten Mimika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Vina. Pagi, Pak Asmi. Bagaimana, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan. Baik Bu Vina, kan nanti kita Bu Vina akan melakukan coaching. Nah, di sini saya sebagai observer. Nah, saya ingin memastikan bahwa nanti dalam pertanyaan-pertanyaan Bu Vina sesuai dengan alur Tirta, karena itu akan menjadi penilaian sesuai dengan rubrik yang akan saya gunakan nantinya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Vina. Yang pertama, kira-kira dalam coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Vina kembangkan? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Vina. Ya, kemudian nanti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Vina itu bagaimana? Ya. Yang pasti bahwa saya ingin menggali permasalahan dari coaching sehingga menemukan solusi dari permasalahan itu. Baik, terima kasih Bu Vina. Berarti Ya. sudah siap coaching ya? Oh, siap. Oke, Ya. selamat Ibu Vina. Ya, terima kasih. Halo Bu Ratna, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bu. Selamat pagi. Kabar Mbak Vina sendiri gimana? Oh, baik. Kayak lain Kak. Nah, itu sudah Bu. Saya agak sedikit ada masalah sedikit Bu. Apa itu? Gini Bu. Kita kan kemarin sudah belajar beberapa materi, terus ada juga di situ pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya langsung coba praktekkan di kelas saya, dan saya juga sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat tuh. Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu ada beberapa murid yang masih saya lihat itu peran aktifnya belum maksimal. Seperti itu Bu, itu dari murid saya seperti itu. Terus dari rekan sejawat saya lihat sendiri juga seperti saya berjuang sendiri Bu. Iya, saya berjuang sendiri. Padahal saya sudah melakukan kolaborasi, berbagi dan berdiskusi juga dengan mereka. Itu terutama saya dahulukan itu teman-teman rekan sejawat Sematel Bu. Di sini kan kami pelajaran IPA. Jadi intern dulu MGMP IPA di sekolah saya. Saya berbagi dengan mereka, tetapi saya lihat akhirnya itu saya berjuang sendiri, tidak ada mereka mau berinisiatif melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka sendiri. Seperti itu Bu. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat rekan sejati itu tertarik ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, sebelum saya melakukan di kelas saya Bu, itu kan saya sudah tadi di awal sudah saya berkolaborasi Bu dengan rekan semapel saya, mulai dari jenjang kelas 7, 8, dan 9 itu kita mengadakan diskusi bagaimana kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita, seperti itu Bu. Lalu kemudian setelah Ibu melakukan itu, keberhasilan apa yang sudah Ibu capai? Ya, keberhasilannya itu belum terlihat ini Bu, maksimal, karena apa tadi sudah saya bilang itu siswa itu belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Terus rekan sejawat juga belum maksimal seperti itu. Menurut Ibu, kalau koordinasi dengan
rekan-rekan sejawat dari angka 1 sampai 10 itu sudah mencapai angka keberapa? Kalau saya lihat tuh, kalau rekan-rekan saya itu masih di grade mungkin 5. Karena di sini kendalanya apa? Kendala itu satu Bu, karena di sekolah itu rekan-rekan saya itu kan sudah pada senior. Kendalanya itu untuk IT itu mereka masih kurang, butuh pengembangan. Makanya saya juga untuk meningkatkan ke grade paling 7 Bu, angka 2 lah dari 5 itu. Yang kami lakukan ke depan itu saya akan berkolaborasi lagi dengan ada rekan sejawat yang pintar dalam IT itu. Kami akan melakukan workshop kecil-kecilan dan saja supaya dapat meningkatkan teman-teman rekan sejawat yang senior itu dari bidang IT supaya dapat membantu seperti itu. Ke depan langkah-langkah apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan apa yang menjadi tujuan Ibu dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi? Ya, itu langkah-langkah awal itu Bu yang saya akan lakukan dalam minggu ini. Itu saya berencana Bu, dan sementara kami ada melakukan asesmen. Jadi semua lagi sibuk. Jadi saya rencana minggu depan itu akan melakukan diskusi. Yang pertama dengan rekan sejawat dulu, terus yang kedua kami akan mencari ruangan yang nyaman untuk kami berkolaborasi, berdiskusi, melakukan langkah-langkah apa kedepannya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus di siswa saya sendiri mungkin saya lebih membuat model-model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari murid itu sendiri, karena kita tahu bersama ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik seperti itu. Tapi sebelumnya juga mungkin saya melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, minta dukungan beliau dengan rekan-rekan sejawat yang bukan semapel dengan saya seperti itu. Berarti sebelum Ibu melakukan langkah-langkah itu, Ibu sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan semua pihak. Lalu selanjutnya apa yang Ibu harapkan dari semua ini? Yang saya harapkan Bu, saya dari percakapan ini saya mendapatkan solusi atau gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya. Itu tadi saya sampaikan itu minggu kemudian itu akan saya koordinasi kembali dengan rekan-rekan sejawat saya yang satu mapel. Kita akan membuat diskusi terus bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita terapkan di kelas nanti. Seperti mungkin modelnya, strategi pembelajaran seperti apa, dan metode apa yang harus kita gunakan. Oke. Jadi cukup jelas ya. Lalu apa yang Ibu harapkan dari saya, apa yang bisa saya bantu untuk bisa menolong Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang saya harapkan dari Ibu sudah mendengar masalahnya saya dari pembicaraan kita ini, akhirnya saya bisa menemukan solusi saya atau langkah-langkah apa yang akan ke depan saya sampaikan lagi dalam diskusi kami dengan teman-teman rekan sejawat saya. Mudah-mudahan dari apa yang kami lakukan itu saya mungkin pertama ya dengan rekan sejawat saya, mungkin dari mapel-mapel yang lain teman-teman itu mau ini mungkin kami akan terbuka ya Bu, terbuka menerima iman kita bersama-sama berdiskusi gitu ya, dalam menerapkan ke depan semester depan itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya salut dengan Ibu dan harapan Ibu sukses ke depan nanti. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Iya. Selamat sore Ibu. Dengan saya. Iya. Jangan bosan-bosan Bu. Bu Vina, bagaimana perasaannya? Lega? Lega Ya, sudah mencoba untuk coaching ya? Iya. Ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu Vina lakukan tadi selama coaching? Ya, yang pertama saya sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, yang kedua saya juga sudah boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya merasa puas juga. Baik. Bahwa saya bisa boleh menjadi coach bagi rekan saya.
Baik. Ya. Nah, dari hasil coaching tadi Bu Vina, kira-kira apa yang ingin Ibu Vina kembangkan lagi ke depan kira-kira? Ya, yang pertama bahwa yang ingin saya kembangkan, saya harus lebih mendengarkan dengan rasa. Yang kedua, saya harus lebih memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga permasalahan dari coach bisa dapat jalan keluar atau solusinya. Baik. Baik, terima kasih Bu Vina. Oke, terima Demikianlah kasih, Pak Asmi, observasi atas kita kali ini. masukannya. Sampai jumpa di hari lain. Oke. Selesai. Halo, selamat siang Bu Ratna, apa kabar? Ya, selamat siang Mem Okto. Alhamdulillah saya kabarnya baik dan sehat. Mem Okto sendiri gimana kabarnya? Saya sehat, puji Tuhan. Iya, Mem Ratna, saya dengar mau coaching ya? Iya, iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Asmi seperti itu. Nah, jadi saya di sini sebagai observer. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai observer. Menurut Ibu Ratna, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini nanti Bu, yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke. Lalu menurut Ibu Ratna sendiri, kompetensi mana yang perlu dikembangkan secara spesifik? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu mungkin ada dua, ya satu itu kehadiran penuh, kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Iya. Lalu indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan indikator yang dicapai nanti Bu, coach saya itu akan menemukan sendiri solusi atau gambaran dari permasalahannya seperti itu Bu. Setelah kita melakukan coaching dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak Asmi. Oke. Jadi ya. Demikian saya berharap kegiatan coaching nanti yang akan Ibu laksanakan itu berhasil dengan baik. Oh, iya, iya. Oke, sukses Ibu Ratna. Iya, Ya. terima kasih Bu Vina. Oke. Siang Pak Asmi. Siang, Bu Ratna. Kabarnya gimana Pak hari ini? Ya, puji Tuhan, baik, sehat. Bu Ratna bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, kabar saya sehat. Saya dengar dari temannya Pak Asmi, ngobrol sama saya. Iya, Apa Pak? betul Bu Ratna. Jadi saya ingin sharing terkait dengan permasalahan di sekolah. Jadi terkait dengan rekan sejawat di sekolah. Jadi kalau saya perhatikan rekan-rekan sejawat ini sulit untuk berkembang, sulit untuk tidak maju bersama, terutama dalam pembelajaran. Jadi saya ingin supaya rekan-rekan sejawat ini juga mampu memanfaatkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi supaya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa begitu. Jadi saya perhatikan siswa ini belajarnya kurang semangat, kurang motivasi karena rekan-rekan sejawat lebih banyak mengajar dengan metode konvensional, ceramah. Nah, saya ingin supaya ada pengembangan daripada metode tersebut, memanfaatkan berbagai media seperti itu. Nah, ini agak sulit untuk dikembangkan di tempat saya. Jadi masalahnya Pak Asmi itu yang perlu saya simpulkan ya Pak, mungkin sulit Pak Asmi sulit mengajarkan sejawat untuk berkolaborasi atau melaksanakan pembelajaran yang bervariatif ya. Jadi mungkin rekan sejawat Pak Asmi itu pembelajarannya yang dilakukan mungkin monoton,
tidak berkembang, tidak variatif dalam menggunakan metode maupun model-model pembelajaran seperti itu Pak ya. Iya, betul. Selanjutnya Pak, dari hasil percakapan kita nanti ini apa yang ingin Pak Asmi capai, yang dapatkan seperti itu? Ya, saya sih berharap rekan-rekan sejawat di sekolah itu memiliki model atau metode pembelajaran yang variatif seperti itu, sehingga tidak monoton lagi dengan metode ceramah seperti itu, sehingga ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan ini juga pasti akan berdampak pada hasil belajar seperti itu. Sangat luar biasa sekali Pak Asmi, gambaran yang sudah Pak Asmi berikan. Terus menurut Pak Asmi dari grade nilai 1 sampai 10 nih, kira-kira rekan sejawat Pak Asmi itu di posisi nilai berapa? Ya, kalau saya perhatikan mungkin masih 4 Bu. Jadi sama sekali belum tersentuh dengan pembelajaran yang kreatif, yang variatif begitu, masih sangat konvensional. Terus tadi grade-nya 4 Pak ya, berarti belum ada motivasi sama sekali. Kalau apa ya, maksudnya apa yang Pak Asmi lakukan, maksudnya langkah-langkah ya untuk menaikkan grade dari 4 itu untuk rekan-rekan sejawatnya Pak? Iya, jadi ya saya ingin setidaknya melakukan mentoring seperti itu, ada mentoring ke teman-teman. Ya, ini juga semacam sebagai tanggung jawab sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi saya juga tergerak untuk mau melihat teman-teman juga ikut berkembang dalam hal pembelajaran. Jadi saya mungkin langkah pertama saya ingin melakukan mentoring, pendampingan dengan teman-teman, bagaimana dapat memanfaatkan metode-metode yang lain yang variatif begitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Mungkin bisa mencapai grade berapa itu Pak, menaikkan kalau sudah misalnya apa yang Pak Asmi rencanakan sudah terlaksana, apa yang diharapkan Pak Asmi itu mungkin poinnya berapa itu Pak? Ya, kalau dari yang saya lakukan ini mungkin tahap awal dalam jangka pendek ini mungkin bisa sampai ke 6, tapi dalam jangka panjang ya saya berharap bisa sampai 7, 8 begitu. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya, apa yang sudah Pak Asmi rencanakan, salah satunya itu tadi melakukan mentoring ya tentang sejawat. Baik Pak Asmi, selanjutnya Pak, apa yang Pak Asmi harapkan, maksudnya dalam hal ini bentuk dukungan seperti itu ya, apa yang sudah apa Bapak lakukan sehingga Pak Asmi mendapat dukungan mungkin dari pimpinan atau rekan sejawat seperti itu? Iya, saya berharap mendapat dukungan dari pimpinan selaku pemangku kebijakan. Kemudian saya juga ingin meminta bantuan dari pihak IT dalam hal ini supaya bisa juga bekerja sama, kemudian berkolaborasi dengan saya untuk membantu teman-teman yang tadinya konvensional mungkin bisa memanfaatkan TIK atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk melakukan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Luar biasa Pak ya, berarti sudah mendapatkan nanti dukungan ke depan ya dari pimpinan maupun rekan sejawat untuk mendukung atau bersama-sama melaksanakan apa yang sudah Pak Asmi rencanakan. Selanjutnya Pak, dari obrolan kita ini Pak, mungkin deadline yang mungkin deadline waktu, mungkin ada batasan waktu atau waktunya seperti apa yang untuk melaksanakan rencana yang sudah Bapak siapkan seperti itu. Iya Bu, ini kan sudah akhir semester. Nanti mungkin saya akan coba sounding di awal terkait dengan pendampingan mentoring ini pada saat evaluasi akhir semester nanti, dan actionnya ya setidaknya di awal semester depan nanti. Tapi di akhir semester ini saya akan coba untuk sounding dulu terkait dengan rencana saya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi dari percakapan kita nih, Pak Asmi sudah menemukan solusi dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan nanti ya Pak ya, tentang apa rencana yang sudah disiapkan oleh Pak Asmi.
Baik Pak, mungkin begitu saja Baik, yang Bu bisa Ratna. saya siapkan waktunya Pak, karena ada keperluan lagi. Terima kasih. Iya, Bu Ratna. jadi terima kasih banyak Pak Asmi ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Iya, selamat siang. Iya, halo Mbak Livina. Ya bagaimana? Sudah selesai coaching kan? Ya, alhamdulillah sudah saya melaksanakan coaching hari ini. Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu selesai melakukan coaching? Yang saya rasakan ya, yang setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Asmi itu, alhamdulillah Bu, saya dapat melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu melalui alur kita ya, tadi dari tujuan yang sudah disampaikan, terus identifikasi masalahnya, terus ada rencana aksinya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach Pak Asmi itu dari apa yang sudah saya berikan pertanyaan yang berbobot dapat menemukan sendiri solusi atau gambaran-gambaran dari masalahnya, seperti itu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa lagi yang harus Ibu kembangkan sebagai seorang coach? Yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach itu Bu, mungkin prinsip coaching itu sendiri Bu, saya akan melakukan mendalami lagi tentang materi coaching itu, dan melakukan latihan-latihan supaya kedepannya saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat, dengan siswa saya, sudah tidak ada kendala lagi dengan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, Bu Ratna, makasih. Ya, sudah sama-sama. Selamat siang Pak Asmi. Selamat siang Ibu Ratna. Kabarnya gimana nih Pak? Ya, puji Tuhan baik sehat. Bu Ratna bagaimana Ya, kabarnya? alhamdulillah saya kabarnya baik dan sehat juga Pak. Baik Pak Asmi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Asmi. Baik. Ya, pertama-tama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah, untuk coaching kita hari ini Pak Asmi, coach dan coaching itu akan saya amati dan saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian kita, yaitu langkah-langkah sesuai dengan alur kita. Baik. Seperti itu. Apa Pak Asmi sudah menggunakan atau belum? Itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif dan kehadiran yang penuh ada selama proses coaching, seperti itu Pak ya. Di sini saya akan sebelum kita Pak Asmi melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Berarti tadi ada berapa tadi Pak? 2 ya? 3. 3 ya, oke. Terus kompetensi apa yang secara spesifik nanti pada saat coaching nanti yang Bapak ingin capai gitu? Iya. Secara spesifik saya ingin kembangkan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oh, 1 ya Pak ya, pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini Pak, ya pertanyaan terakhir. Indikator apa atau yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching? Ya, jadi indikator tercapai nanti yang ingin saya capai, saya ingin bagaimana coaching dapat menggali, mengeksplor solusi-solusi dari masalahnya sendiri nantinya. Oke, mungkin itu saja Pak. Kita melakukan percakapan pra-observasinya supaya Bapak bisa melakukan coaching nanti ya. Demikian dari percakapan kita Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Pak. Selamat
siang Ibu Vina. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, saya lihat sepertinya semakin sukacita ini Ibu Vina ini. Semangat jadi harus Haleluya. sukacita. Baik Ibu Vina. Ya. Ya, tadi saya mendapat informasi Ibu Vina ada ketemuan, kemudian ingin membicarakan sesuatu. Iya. Kira-kira apa itu? Begini Pak, misalnya ada punya masalah sedikit tentang saya punya anak-anak wali ini. Ada beberapa, saya sebagai wali kelas, ada beberapa anak wali saya itu yang tidak pernah aktif di sekolah, apalagi semua mendekati semester seperti itu. Saya sudah melakukan membuat surat panggilan ke orang tua, dan sampai sekarang juga orang tua tidak mau datang. Saya sudah ketemu siswa, ada 5 siswa. Saya sudah ketemu mereka dan bertanya kenapa tidak aktif. Lalu mereka menjawab bahwa mereka membantu orang tua mereka untuk mencari uang di pelabuhan di kapal. Jadi kalau setiap kapal turun itu mereka tidak ke sekolah, mereka pasti pergi mencari uang. Nah, jadi di sini juga saya sebagai wali kelas saya terbeban. Mungkin saya ingin mencurahkan keluhan saya kepada Pak Asmi. Mungkin ada hal yang bisa Pak Asmi bantu saya kan untuk menyelesaikan persoalan yang sementara saya hadapi ini. Iya Bu Vina, dari masalah yang Ibu Vina sampaikan tadi, kira-kira Ibu Vina tahu tidak kenapa anak-anak melakukan ini? Saya sudah mencoba untuk cari tahu. Saya sudah buat surat panggilan, tapi sampai saat ini orang tua tidak datang. Lalu saya sudah panggil anaknya waktu datang. Sebenarnya anaknya itu punya kerinduan untuk sekolah. Saya lihat secara spesifik, saya lihat di sekolah mereka, kalau di sekolah itu rajin, kalau di dalam kelas itu perhatian untuk belajar. Setelah saya lacak-lacak tanya teman-temannya kenapa anak-anak ini tidak pernah masuk, tapi hari-hari tertentu saja pada saat kapal masuk itu. Jadi dalam 1 minggu itu kan kalau kapal masuk 2-3 hari mereka tidak masuk sekolah. Begitu Pak Asmi. Apa upaya yang Ibu Vina pernah lakukan sebelumnya untuk mengatasi ini? Bisa diceritakan? Upaya yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama saya sudah membuat surat panggilan. Yang kedua saya sudah memanggil siswa yang bersangkutan dan membuat pernyataan. Nah, setelah saya gali persoalan apa, dan mereka menyampaikan bahwa mereka ingin membantu orang tua mereka untuk mencari uang. Jadi kalau misalnya kapal masuk mereka tidak datang ke sekolah karena itu mereka ke pelabuhan. Saya sudah menyampaikan bahwa sekolah itu penting, mencari uang juga penting, tapi mencari uang itu sampingan. Sekolah itu harus diutamakan supaya masa depan itu kan bisa terjamin. Tetapi saya sendiri juga terkendala juga karena kalau misalnya memang mungkin kondisi orang tuanya yang ekonominya pas-pasan, jadi yang jelas bahwa mereka memang harus membantu orang tua mereka. Terkecuali kalau ada solusi saya kasih uang, nah itu baru mungkin. Jadi saya bingung juga Pak Asmi. Ya. Jadi dari kebingungan Ibu Vina ini, kesulitan dari masalah ini, kalau misalnya Ibu Vina rasakan, kira-kira kalau kita beri grade, kira-kira tingkat kesulitan dari masalah ini yang Ibu rasakan itu ada di grade berapa nih, keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran saat ini? Kalau saya menilai dan saya lihat itu ke-5, karena masih rendah juga kehadiran mereka di sekolah. Baik, Ibu Vina sudah pernah mengupayakan tidak? Artinya kira-kira apa yang harus Ibu Vina lakukan supaya membangkitkan lagi kembali kesadaran siswa untuk terlibat dalam pembelajaran seperti ini? Ya, saya sudah berkoordinasi dengan guru BP, dengan kesiswaan, kurikulum, dan bahkan juga kepala sekolah. Dan saya akan turun langsung ke rumah mereka. Jadi langkah-langkah yang sementara ini saya akan ambil, karena sebelum ulangan ini saya harus turun ke orang tua langsung, karena
Pada saat saya panggil kan orang tua tidak mau datang, jadi saya harus turun langsung ke rumah, harus bersama-sama dengan orang tua mencari solusi Baik. supaya anak ini, saya tidak mau mereka nanti tidak naik kelas, tetapi saya mau mereka mengikuti ulangan sampai mereka naik kelas, bahkan sampai mereka lulus. Itu tujuan saya seperti itu. Baik. Nah, dari usaha solusi yang Ibu Vina sampaikan tadi, berarti nanti Ibu Vina kira-kira menginginkan kalau misalnya setelah melakukan solusi tadi yang Ibu Vina sampaikan, kira-kira ketercapaian grade yang Ibu Vina harapkan nantinya dalam melakukan hal-hal itu kira-kira ada di angka berapa kira-kira dari 1 sampai 10? Kalau saya minimal 8. Minimal 8. Baik. Iya. Nah, kira-kira bagaimana langkah konkret Ibu Vina ini dalam mengeksekusi tadi, ada beberapa langkah-langkah yang Ibu Vina sampaikan. Kira-kira siapa yang Ibu Vina butuhkan dukungan, seperti apa dukungan yang dibutuhkan dari pihak-pihak tertentu di sekolah yang Ibu Vina sampaikan tadi? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang pasti pihak kepala sekolah, guru BP dan kesiswaan. Baik. Jadi nanti saya sudah minta kesediaan untuk guru BP dan kesiswaan akan menemani saya berkunjung Baik. ke rumah mencari solusi nanti dari hati ke hati dengan orang tua dari siswa yang bersangkutan, supaya pada saat mungkin ke depan mereka itu lancar ke sekolah, makanya aktif ke sekolah, sambil kalau ada waktu-waktu tertentu libur atau nanti pulang sekolah dulu baru mereka ke pelabuhan untuk mencari uang. Seperti itu langkah-langkah yang akan saya ambil. Iya. Kemudian kapan langkah-langkah itu akan Ibu Vina mulai? Iya, saya berpikir sebelum ulangan ini, jadi 1 minggu sebelum ulangan itu kita akan melakukan langkah-langkah ini supaya pada saat ulangan semester mereka sudah boleh ada di sekolah. Baik Ibu Vina, luar biasa. Jadi saya apresiasi ada usaha dari Ibu Vina untuk mengatasi masalah ini, dan kita berharap dan kita doakan semoga permasalahan yang Ibu Vina hadapi saat ini dapat terselesaikan dengan baik. Baik Ibu Vina, terima kasih Terima atas kasih Pak waktu Asmen sudah sudah mau boleh berbincang-bincang memberikan dengan saya. pertanyaan-pertanyaan kepada saya sehingga Baik. saya boleh mencapai solusi Terima dari kasih persoalan Ibu ini. Vina. Baik, Oke, sampai jumpa lagi. ya makasih. Oke, langsung. Selamat siang Pak Asmi. Selamat siang Bu Gimana Ratna. kabarnya? Puji Tuhan baik Bu Ratna. Tadi Pak Asmi sudah melakukan coaching dengan Ibu Okto. Saya kan memberikan pertanyaan pada percakapan kita pasca observasi ya Pak ya. Oke, yang pertama itu Pak, apa yang sudah dilakukan Pak Asmi saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, baik. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Vina. Kemudian saya sudah berusaha untuk melakukan alur tirta dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga tadi coaching berhasil menggali, mengeksplor solusi dari masalahnya. Oke, kebaik ya Pak ya, udah bagus. Menurut saya Pak sebagai observer pada proses coaching tadi itu Pak, sudah Bapak Asmi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, terus sudah berjalan dengan baik, terus sudah membuat si coach dapat memberikan atau menemukan solusinya. Baik. Seperti itu ya Pak ya. Ya, pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan tadi Pak? Ya, mungkin saya harus lebih mendengarkan aktif gitu Bu ya. Ya, karena tadi saya masih terfokus pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan kedepannya mungkin saya juga harus kembangkan lagi bagaimana mendengarkannya aktif dan juga dalam kehadiran penuh seperti itu Bu. Oke, baik Pak, mungkin cukup saja Ya. percakapan kita di pasca observasi ini. Semoga kita dapat melakukan coaching Baik. ke depannya lebih baik lagi. Baik, Ya, ya. terima kasih. Terima Terima kasih Bu Ya, Ratna. sama-sama. Selamat Ya, siang sampai Pak. jumpa.